yang berserikat boleh mengeluarkan zakat harta persekutuan tanpa izin temannya, pesero lainnya. Bagaimana telah dikatakan oleh Syekh Jurjani dan telah ditetapkan yang lainnya. Sebab ada izin syarak pada masalah tersebut. Dua harta dicampurkan seperti hukum satu harta atau milik seorang seperti ini. Telah cukup adanya niat yang memberikan zakat untuk mewakili niat salah seorang pesuruh lainnya menurut kaul yang termasyhur. Jadi tadi yang saya contohkan pertama, kambing 40 punya 2 orang. Setiap kambing 40 kan zakatnya kambing 1. Nah, ketika akan zakat orang yang satu sedang pergi, ya dikeluarkan saja. Ini 1 kambing. Gitu loh. Itu sudah cukup, walaupun orangnya tidak tahu. Jadi sudah dianggap mengizinkan. Ini ada hadisnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yujma'u baina mutafariqin wa la yufarraqu baina mujtami'in khasyata shadaqah. Tidak dihimpunkan barang yang terpisah dan tidak dipisahkan barang yang terkumpul karena takut kena zakat. Jadi begini, ada orang 2, yang satu punya kambing 20, yang satu kambing 20. Kemudian petugas zakat itu tidak boleh, ini kamu berdua dikumpulkan saja kambingnya. Kenapa? Ya nanti kalau kena zakat 1. Tidak boleh. Oh, ini tidak ada perjanjian persilakatan kok. Jadi juga orangnya sudah berserikat. Ada 2 orang punya kambing 40. Kemudian ketika akan ada penerikan zakat, bagi dua. Kamu 20, wis kandangnya dewe-dewe. Kalau tukang zakatnya, mana kambingnya? Kambingnya saya 20. Kan belum di zakat 20. Ini namanya nakal ini. Yang tadi pertama yang nakal petugasnya, yang ini yang nakal orangnya yang punya kambingnya. Makanya la yujma'u bainal mutafariqin, tidak boleh dikumpulkan yang asal pisah. Tapi tidak boleh dipisah yang asalnya kumpul gitu. Ya itu hadisnya begitu. Jadi apa adanya saja. Kalau memang aslinya itu yang angon orang 1, kambingnya orang, ya sudah disakati akhirnya. Tapi kalau yang angon 2 orang, yang satu yang angon 20, yang satu angon 20, ya sudah, tidak usah zakat. Memang 20, ya zakatnya kan 40. Wajaza tauqilu kafirin wa subiyin min iqta'iha limu'ayyanin bi an ayanal madfu ilaihi la mutlaqon. Boleh mewakilkan dalam mengeluarkan zakat kepada orang kafir dan anak-anak untuk diserahkan kepada orang yang ditentukan. Jadi saya titip pada orang kafir mau ke Pemalang. Ini saya ada zakat saya untuk Pak Kiai sana ya, bawakan ke Pak Kiai itu. Ya, itu tidak apa-apa, walaupun yang bawa ke sana orang kafir, saya ngomong. Atau anak-anak yang bawa ke sana ya. Ya, ini orang yang diberi zakat ditentukan namanya orang siapa lah, oleh orang yang mengeluarkan zakat, tidak secara mutlak. Tidak boleh mutlak dulu. Atau bukan mutlak. Ini tolong bagikan zakat ini, zakat saya. Berikan siapa terserah kamu. Nggak boleh harus untuk siapa? Oh si A, itu boleh. Walaupun yang bawa orang kafir atau anak kecil. Wala tahwidun niyati ilaihima li adabil ahliyah. Wa jaza tawqilu ghairihima fil iqta'i wa niyah ma'an. Tidak boleh menyerahkan niat kepada mereka. Orang kafir sama anak kecil tidak boleh dipasrai niatnya zakat. Di adamil ahliyah karena dia tidak ahli niat, karena dia orang kafir, belum balik yang kecil. Wajaza tauqilu hima, kalau kepada orang selain dia
boleh fil itu waniyah ma'an. Kalau pada orang Islam, orang dewasa, boleh. Ini tolong bagikan saya punya zakat ya. Kepada siapa? Terserah kamu kepada siapa. Yang penting kamu niatkan ini zakat saya kepada siapa-siapa yang kamu butuhkan. Boleh kalau yang diwasai orang yang Islam dan orangnya sudah balik. Tapi kalau orangnya kafir, ya kemudian ada orang Islam yang masih kecil, ya, tidak boleh. Harus lumayan. Wajibun niatul wali dan wajib niatnya wali. Wajibnya wajib berniat ya. Wajibun niatul wali fi mali sobi wal majnun. Fa in sarafal waliyu az-zakata bila niatin berminaha li taqsirihi. Walau dafa'al muzakil imam bila niatin wala ayna minhu lahu fiha lam tujzi'u iya. Wali wajib niat dalam mengeluarkan zakat harta anak kecil dan orang gila. Jadi ada anak kecil, ya mungkin bapaknya sudah meninggal, jadi hartanya dipegang ibunya. Nah, ketika akan zakat ibunya ya, harus niat ini zakatnya si anak saya ini namanya si B si C. Kalau tidak niat maka menjadi tanggungannya harus mengganti. Umpamanya ibunya zakat kok nggak niat kanggo anak yo. Berarti sedekah DE ya berarti kudu zakat mana? Disebabkan kelalaiannya tanpa niat. Jika yang mengeluarkan zakat memberikan atau menyerahkan kepada pemerintah tanpa niat dan ia tidak mengizinkan pemerintah untuk meniatkan zakatnya, maka tidak cukup dengan adanya niat dari pemerintah. Sebab pemerintah itu merupakan pengganti para mustahik. Jadi seperti yang saya katakan bahwa zakat itu biasanya yang narik pemerintah. Biasanya begitu kalau di negara yang sudah berjalan syariat itu. Jadi datangi kamu sawahnya, saya lihat tadi taksirannya sekian, lalu kamu harus keluar zakat sekian. Nah, ketika menyerahkan itu harus niat, bukan terus niatnya kamu yang niat, yang petugasnya suruh niat, tidak boleh. Sebab petugas itu kan mewakili mustahik, mewakili orang fakir miskin itu, jadi yang niat harus yang punya. Sohibul mal. Naam tudzi'un yatul imam inda ahliha qoron minal mumtani'i wa ilam yanfi sohibul mal. Ya, sekarang ada lagi kasus lain. Betul demikian. Aslinya kan pemerintah tidak boleh niat, tapi ini boleh sekarang. Naam ya. Tudzi'un niatul imam. Boleh niatnya pemerintah itu, imam. Inda ahliya kohron ketika menarik zakat secara paksa. Minal mumtani dari orang yang tidak mau zakat. Wa ilam yanwi sohibul mali walaupun yang punya harta tidak niat. Jadi sah itu ya. Yang mau zakat itu tidak mau zakat oleh pemerintah, kamu wajib mengeluarkan. Tidak mau, tak ambil saja. Dari mana wajib 40 didubuk satu ekor itu. Ini wajib diambil satu. Kan ini yang punya harta kan tidak niat, orang tidak mau kok. Tapi cabut. Jadi yang niat ya yang ambil. Kalau ngasih zakatnya itu harus harus setiap memberi niat atau sekali. Loh, kedua tak juru zakat qoblat amami qaulin la qoblat amami sobin fi tijarah. Ini pemilik harta bukan walinya anak-anak ya, pemilik asli ya. Boleh mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum genap haulnya. Bukan sebelum cukup satu nisab untuk selain zakat tijarah. Adapun tijarah boleh mendahulukan zakat sebelum
sampai nisab. Jadi namanya takjil ya, takjil. Mestinya saya zakat kan tanggal 1 Januari, namanya 1 Januari 2025. Kemudian saya bulan Agustus 2024 saya sudah keluarkan zakatnya. Itu boleh, boleh. Walaupun belum haul, boleh. Nah, tapi yang tidak boleh itu takjil sebelum nisab, selain tijarah tadi. Takjil sebelum nisab. Kemarin ya yang saya contohkan sawah ya. Sawah setengah bau, panen tidak cukup senisab. Tapi nanti panen kedua baru ada 1 nisab. Nah di sini tidak boleh didahulukan dikeluarkan harus ditunggu. Jadi di celeng nggak apa-apa, ditabung lah. Ditabung ini zakatnya sekian, nanti dicampur. Ternyata kok panen yang kedua kok nisab, 1 nisab. Nah, keluarkan baru. Ini begitu pemahamannya. Jazalil malik tunal wali takjiluha. Ada zakah qoblat amil hauli. La qoblat amil nisabin. Bukan sebelum nisab. Biori tijarah. Kalau tijarah boleh, kalau orang dagang boleh takjil zakat. Dagang senyakonya 1 Januari 2024 dikeluarkan 2025 ya, Januari dikeluarkan Agustus atau September 2024. Itu kalau boleh. Dagangan. Tapi kalau nisabnya selain dagangan tidak boleh. Maksudnya tidak boleh itu begini. Nanti kalau tidak ada 1 nisab kan tidak wajib zakat. Nah, terus gimana yang sudah diberikan? Ya namanya bukan zakat, namanya sedekah namanya, gitu. Sedekah. Jadi kalau mau zakat sudah diberikan orang kan ya sudah. Wajaza likullin min minasarikaini ikhraju zakatil mal al-mustaraki bi ghairi idzi sarik. Jika yang mau al-akhar kama qalahu Jurjani wa aqaruhu ghairuhu li idzi sarik bi. Loh, jika aku keliru dah. Oh, itu mau Malik amin. Wala ta'jiluha li amaini. Wala ta'jilu li amaini fil asah walahu ta'jilul fitrah min awali Ramadan amma fi malik tijarah fa yujzi'u ta'jilu wa lam yamlik nisaban wa ilmi inda ta'jil kahali zakati al-muajjalah. Tidak boleh mendahulukan zakat untuk 2 tahun menurut qaul asah. Jadi zakatnya 2 tahun masih dikeluarkan sekarang semua. Ini untuk zakat saya 2025 sama 2026. Zakat sisa saya ini tidak boleh menurut qaul yang asah. Asah itu lawannya apa? Asah itu lawannya soheh. Jadi yang mengatakan boleh ada, yang soheh itu, yang asoh tidak boleh. Pemilik boleh mendahulukan zakat fitrah sejak awal Ramadan. Ini seperti kemarin sudah. Salah 1 Ramadan sudah keluar zakat fitrah. Adapun pada harta tijarah maka mencukupi mendahulukannya walaupun belum memiliki 1 nisab. Dan ketika mendahulukan mengeluarkan zakatnya itu harus berniat. Misalnya aku dahulukan zakatku ini, wajarlah aku takjil, aku zakat takjil.
Nah, wa harumat tahri takhiruha ay zakati ba'da tamamil kholi wa tamakuni wa domina in talifa ba'da tamakinin bi huduril mali wal musahiki atau atabahu ba'da kholin walau qabla tamakuni kama marra bayanuhu. Haram mengakhirkan mengeluarkan zakat sesudah cukup haulnya dan imkan mengeluarkannya. Jadi menunda-nunda zakat haram. Karena hartanya dan musaiknya sudah ada. Sebab orang yang menunda kan berarti yang penerimanya kan seperti mesin geliwat dulu, geliwat. Pemilik harus menanggung kerugian seukuran harta zakat kalau hartanya rusak. Jadi orang dibagi-bagi, nyong baginya gue bulan puasa, disimpan. Akhirnya dipangan tikus. Oh, hari ini, aku udah diganti. Coba dibagi selesai. Tapi karena mau ngerti di paceklik, atau timbun dingin, gue nggak paceklik berita. Orang usah, paceklik orang usah bagi aja. Padahal sudah imkan mengeluarkannya dengan hadirnya harta dan mustahik zakatnya, atau karena ia merusak hartanya sendiri, membiarkannya dari yang merusak, misalnya membiarkan dicuri atau dimakan hama. Ya, makanya disimpan dibeli dicolong wong, atau terbakar sebagainya. Itu harus kita ditukar, harus diganteni itu. Kenapa ditunda-tunda? Sudah satu hal walaupun sebelum imkan mengeluarkannya, sebagaimana penjelasan tadi. Nah, jadi kalau zakat itu baiknya segera, malah takjil lebih baik takjil ya. Jangan sampai ditunda. Dulu memang ada bapaknya seringnya nunda apa nih? Bapaknya ku anggar bagi kok ngenteni dong wong yang karong, wong yang pada orang lah kok zakat deh. Ya enggak apa-apa, orang hilang itu diganti lah. Untuk dipanti susah. Sekarang sekarang jam berapa? Jam 10. Orang yang berhak menerima zakat sudah, ini mau barangnya ada tanya, ini mau pindah ini. Orang yang berhak menerima zakat. Tanya. Apa? Umpamane niat zakat itu kan kita membaginya kan kepada banyak orang. Niatnya itu pada setiap memberi atau hanya pertama kali memberi saja? Nah, ini salah sini gini. Cara nih. Jadi niatnya global. Jadi umumnya padinya 10 kintal ya. Zakatnya sekintal. Iku niat sepisan aja. Ini yang sekintal zakat. Ngono wis cukup. Dan sekintal. Lah kok baginya masih ACB harus sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Orang saya niat mana sudah apa lo. Mana? Iya. Setiap memberi. Jadi disebutkan ini. Saya iya, gitu. Iya jadi gitu. Jadi jangan yang pertama cuma 2 kilo kan udah. Ini zakatnya berapa? Zakatnya karena ini 10 kintal, sekintal atau setengah kintal. Karena 10 kintal zakatnya setengah kintal kan. Setengah kintal keluarkan setengah kintal, ini zakat saya dari panen ini, dari sawah ini. Ini namanya sudah diniati, nanti baginya kepada orang-orang 2 kilo, 1 kilo, ada yang 3 kilo. Itu tidak usah niat lagi tuh. Kemarin sudah ada di situ, diterangkan begitu. Maksudnya disebutkan diberitahu pada orangnya ini zakatnya saya gitu, nggak usah. Ya kan sudah niati tadi. Kalau kepada orangnya mungkin diberikan sendiri. Lo dewe sing bagi apa ada titip wong koyo ngono. Titip wong kan titip wong kan enggak usah pokoknya menang wongnya iki tak niati iki zakatku iki setengah kintal.
Ya kon bagaimana ya, ke sekilo si A, sekilo si B. Orang usah niat mana wis. Kecuali memang mau durung diniati jadi 2 kilo niat, 3 kilo niat, 4 kilo niat. Akhirnya balik niat deh. Artinya sampai habis diniati semua. Maksudnya waktu Jadi, menyerahkan itu nggak perlu ngomong lagi sama orangnya. Ini Nggak perlu. kamu tak beri zakatnya saya gitu ngono. Boten. oh ya wis diniati ya orang usah ngomong wis niat. Wakilnya orang usah ngomong. Tapi Kalau memang ngomong ini uang ngomong ya apa? udah apik man. Kalau orang tanya ini uang apa? Ini uang zakat itu aja ya. Iya ya. Iya, uang zakat ini zakatnya melok lho. Iya, Mungkin biasanya ada Makanya orang bagi yang budaya. kok zakat enten zakate ngono orang bagi zakat. ya iya. Ya ngomong ya lah, lebih baik ngomong lah, ngomong. Maksudnya umpama tidak ngomong sudah sah loh. Ngomong lebih Nggih. baik, ngomong. Iya, ngomong lebih baik. Dan kadang-kadang kan mau nggak lali. Karena sing dibagi akeh, sing bagi juga wakilnya pirang-pirang sing gorono 10 kilo ngono. Karena kadang-kadang ora lali betul-betul. Ya pokoknya zakatnya kan. Jadi andai kata nanti ketika menyampaikan disampaikan lagi ini zakatnya melo ini ngono ya. Heeh. Nah, orang yang berhak menerima zakat sekarang, siapa saja yang berhak menerima zakat. Wasanihima iqta'uha limusaikiha ay az-zakati yakni man wujida minal asnafi samaniyah al-madhkurah fi ayatin innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fisabilillah wa bisabil atau ayat 60. Syarat mengeluarkan zakat yang kedua yaitu memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya pada mustahik zakat, yakni kepada 8 macam golongan orang yang diterangkan dalam ayat surat At-Taubah. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu hanya untuk para fakir, miskin, amil, zakat, mu'alaf, kemudian hamba, orang yang punya hutang, gharim, terus sabilillah dan ibnu sabil. 8. Itu ayatnya ayat At-Taubah ayat 60. Innama sadaqal lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha amil wal mu'alafati qulubuhum wa bisam wa fi riqabi budak wal gharimin orang gharim yang hutang tapi sabilillah ya enggak. Terus 8 ibnu sabil. Kang, yang gharim niku apa Kang? Ya wong sing akeh utang ya. sing wajib zakat tuh gharim juga. Enggak nang ini diterangno ada penjelasannya. Apa fakir itu apa? Wal fakir man laisa lahu malun wala kasbun laikun yaqum muqian min kafatihi wa qiwati mamunihi wala al faqra maskanuhu wa syabuhu wa lil tajamuli fi ba'di ayamis sanah. Fakir apa fakir? Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak mempunyai kasab atau pencarian yang layak. Kasab yang layak itu ya amalnya ana wong dia kasaben jadi tukang sepatu. Iki wong pesine kan anu dadi jeragan tukang sepatu. Jadi bukan ndak layak kan. Yang memadai untuk kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, tidak menghalangi kefakiran walaupun mempunyai rumah dan pakaian, sekalipun untuk berhias pada sebagian hari dalam setahun, hari raya, menghadiri resepsi dan sebagainya. Jadi begini, tidak ngomong rumahnya gedung magrong, tapi tidak duwe pekerjaan, tidak
Nggak dua pekerjaan. Jadi ya namanya fakir. Kalau pakaiannya ganteng-ganteng, pakaian gaya-gaya gitu. Tapi memang nggak di pekerjaan. Dia jadi itu fakir, namanya fakir. Apalagi mencukupi keluarganya, wong anu saja apa tidak punya untuk makan sendiri, tidak punya. Keterangan satu, pengertian fakir, orang yang sama sekali tidak mempunyai harta dan mata pencarian. B, orang yang tidak mempunyai harta dan mata pencarian yang layak. C, orang yang mempunyai harta dan kasab yang tidak mencukupi kebutuhannya, misalnya kebutuhan sehari-harinya 1.000, sedangkan penghasilannya cuma 500. Itu masih fakir. Karena miskin ya. Asik. Dalam ayat tersebut didahulukan pengertian fakir, dalam ayat tersebut didahulukan asnaf fakir, sebab sangat susah orang fakir itu. Yang ketiga, 4 asnaf. Yang pertama yang menggunakan lam huruf jar dengan maksud pemilikan secara mutlak untuk bermacam-macam keperluan mereka. 4 asnaf kemudiannya dengan fi, lafaz huruf jar dengan maksud menggunakan penerimanya itu untuk kepentingan tertentu, seperti rikob untuk membayar angsuran pada tuannya, ghorim untuk membayar utang. 5, pada kalimat rikob dan ghorimin dijarkan dengan satu fi, mengandung arti penerimanya untuk kepentingan dan diberikan kepada orang lain. Sedangkan pada kalimat sabilillah dan ibnu sabil dengan berulangnya fi huruf jarnya mengandung arti bahwa penerimanya itu untuk keperluan mereka masing-masing. Demikian menurut kitab I'anatul Thalibin. Jadi saya ulang ya. Jadi fakir itu, kata fakir tadi tiga pengertian. Kemudian dalam menerangkan ayat ini, jadi ayat ini ada rahasianya ternyata. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amil 'alaiha wal marzubul buhum. Lagi lil fuqara, masakin, amilin, mu'allafi qulubuhum. Itu ngawri lam. Lam itu artinya ada hak milik di milik, dia punya milik gitu loh. Tapi kalau yang terusnya enggak, wafir rikob pakai fi, wal ghorimin pakai fi, wabi sabil pakai fi. Ini keperluan temporer saja. Kalau ini keperluan betul yang seolah-olah ikut punya andil dalam harta zakat itu. Fuqara, masakin, amil mu'allaful buhum, ini punya lam litamlik. Tapi yang satunya ini pakai fi rikob wal ghorimin. Jadi budak ini kan hanya untuk mengangsur gitu loh. Untuk mengangsur, bukan setiap budak punya milik. Kalau ghorimin juga, ghorim itu ya terbatas untuk nyaur utang saja, tapi tidak punya hak pemilikan. Kalau bisa bila orang sabila juga, ibnu sabil juga. Ibnu sabil itu orang yang terputus pembiayaan di jalan, kentekan bensin lah kamane. Meskipun mobilnya Mercy, pada kentekan bensin, dia tetap jaluk zakat, nggak apa-apa kayak. Sebab apa? Sebab dia kalau nggak dikasih bensin kayak pelaku. Aku tubun yahtajua wa abdu alawi yuhtaju ilahi lil khidmah wa malu al-ghaib fi marhalatin awil hadiri waqad fila bainahu wa bainahu at-tainu al-mu'ajjalu wal kasbu alladhi la yaliqu bihi. Tidak menghalangi kefakiran ialah kitab-kitab yang dia butuhkan
wa kutubun yahtajuha. Jadi ada orang fakir, tapi kitab akeh. Ya nggak apa-apa, wong kitab gak dimangan kok. Oh, berarti wong alim iki, wong alim sing fakir akeh. Wong tuku ora Ya kita, iya. Mungkin kita kan dikai juga loh. Pun biasa juga. Wa abduhu. Kemudian hamba yang dibutuhkan untuk melayaninya. Wong kan duwe hamba barang. Duwe kitab akeh, duwe budak kan. Untuk khidmah. Jadi orang fakir itu masih tergolong fakir meskipun kitab akeh duwe budak. Duwe budak sing kanggo nglayani. Kan harus jukut kitab kan jeluk dilayani ke yang jukutna kitab atau maca kitab ke mulang. Pak Kiai duwe kitab tetap kiai fakir itu oleh jingen zakat itu. Kutubun dia tajuk wa abdu. Wa maluhul waib duwe juga harta. Tapi aduh bukan kono. Jadi suki jare tapi gak ono nangis bareng nangis gak ono. Al-Ghaib bimarhalata ini Ghaibnya sampai 2 marhalah. Zaman ini kalau transfer, saya kalau transfer. Lagi meskipun 2 marhalah lain ku negara ditransfer bisa. Ini kira zaman biyen. Awil hadir atau punya harta yang ada. Ada di kotanya ada hadir. Tapi aku hilang benahu wa benatain wa benahu wa bainahu ad-dainu al-mu'ajjalu. Tapi meskipun ada tapi terhalang jadang kalau wong sing njaluk nyaur utange disauri. Akhirnya duitnya nyaur entek. Pas kabudalaku kemudian kasab yang tidak sepadan. Itu maksudnya apa? Maksudnya kita jangan melihat orang fakir itu kalau pakaiannya cobang samping itu enggak. Orang fakir itu banyak, orang fakir itu. Wong sampai kita akeh duwe pembantu barang, duwe sopir loh. Iku isi fakir. Kenapa? Enggak ono duit. Wa afta ba'duhum dan memberi fatwa ba'duhum ila khulil mar'ati alaik wal muhtajati litazayuni adatan la yamna'u faqraha wa sabahu syekhuna malaki wong wedok anggo gelang malaki. Sebagian ulama memberikan fatwanya bahwa sesungguhnya perhiasan wanita yang layak baginya tidak berlebih-lebihan menurut adat, yang dibutuhkan untuk perhiasan menurut adat tidak menghalangi kefakirannya. Walaupun nganggo kalung, nganggo gelang, nganggo apa asal pakaiannya wajar tidak berlebihan. Kalau dia tidak punya penghasilan, itu tetap fakir. Itu fakir namanya. Fatwa tersebut dibenarkan oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Bukan, jadi orang fakir kuakeh. Makanya Al-Quran kan lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabul jahilu awliya'a simahum la yas'aluna ilhafa. Surat Al-Baqarah 236. Jadi katone orang fakir, katone ono mobil, katone duwe supir barang. Tapi ternyata oleh menerima zakat karena tadi pekerjaan yang nggak duwe, nggak duwe, kayak zakat gak apa-apa. Nggak itu loh. Mas-masane didol kayak mangan. Ya anggar perhiasan yang wajar, artinya yang bukan bermewah-mewah ya, itu tidak usah dijual, masih termasuk fakir. Artinya orang yang mau memberi dia zakat, tidak usah lihat uang wali emas kok. Ya tiga ya, tahu lali mas kan ahli-ahli bendino tinggung orang tahu tidul.
kecuali ahli bukan. Itu loh. Jadi ini pelajaran memberikan penilaian, memberikan pada orang yang mau ngasih itu loh. Kalau yang dikasih sih diam saja, tidak minta kok. Dia kan menengahin. Cuman kita jangan sampai keliru bahwa orang itu sebenarnya fakir gitu loh. Orang sebenarnya fakir itu yang boleh diberi zakat. Dia tidak akan minta manggo ahli-ahli emas loh. Tapi andai kata, iku adine yang dewek, meskipun ahli-ahli emas, iku enggak di pekerjaan, bojone wis mati, iya meskipun gelang emas. Jadi ketok loh, artinya kita melihat itu jangan lahiriahnya saja, tapi hakikatnya kan dia kan tidak punya pekerjaan, mangan itu terus apa mau bisa mangan itu kok pekerjaan? Ya udah, Gusti Allah. Mau dikai jadi bab dikai anak kan, jadi santri ini, ayo toh. Kulun minhuma wayuto dan di wayuto kulun minhuma inta awada tijaratan roksamalin yakfihi ribhuhu goriban akhirfatan walmi'un keliru kelewatan wal miskinu sekarang wal miskinu. Jadi selesai tidak urusan fakir selesai, sekarang akan bahas miskin. Jadi tadi kalau mencari orang fakir itu gampang. Artinya apa? Ternyata luas sekali orang fakir itu. Luas sekali orang fakir itu. Sampai pakai cincin emas pun masih dianggap fakir kalau memang dia tidak punya pekerjaan yang layak untuk dimakan. Sekarang miskin. Wal miskinu mangkodaro ala malin. Au kasbin yaqau mauqi'an min hajatihi wala yakfihi kaman yahtaju li asratin wa indahu samaniyatun wala takfihi al kifayatu asabiqah fa in malaka asaru min nisabin hatta analil imam ayakhudha zakatahu wa yadfa'uha ilaihi. Lebih anu lagi nih, lebih ketok sugih wong miskin itu timbang wong fakir mau ya itu miskin sama ketok sugih tapi tetap boleh zakat. Miskin ialah orang yang mempunyai kemampuan harta atau mata pencaharian yang menghasilkan penghasilan untuk kebutuhannya, hanya saja tidak mencukupi, sebagaimana halnya orang yang membutuhkan 10 ribunya, tetapi hanya mendapatkan 8, serta tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Walaupun dia memiliki lebih dari 1 nisab, sehingga pemerintah berhak memungut zakatnya dan memberikan lagi kepadanya. Didukung zakatnya terus kira mana? Dia punya padi, dia punya sawah, ya enggak? Tapi sawah ini untuk makan 1 tahun, sawah kan setahun sekali atau setahun 2 kali. 1 tahun 2 kali. Sawahnya ini kalau untuk makan setahun tidak cukup. Nggak cukup. Nah, terus akhirnya apa? Akhirnya diambil zakatnya oleh pemerintah. Terus dikekno maneh iki, kok kono wong gak cukup ngono. Duwike. Nek pemerintah ngerti. Iya, artinya itu kan gambaran pemerintah. Sekarang kita sendiri, jadi kita sendiri kan kita keluarkan zakat, ya. Terus diberikan sama panitia. Panitianya terus kayak namanya Rono. Iya. Makanya gitu ngaji ngerti. Panitianya gitu ngaji loh. Jadi gampangannya orang fakir saja seperti itu tadi gambarannya itu waktu fakir. Miskin ini lebih lagi, gajinya 3 juta, butuh 4 juta. Berarti si miskin itu.
juta. Royal. Ya enggak, kan anaknya pada mondok, anggar dikirim-kirim no, tanggung dari sedikit lah. Jadi masalah gitu. Itu royal mangan ya orang royal lah. Sijil mana lah orang royal. Orang royal lah orang fakir ya royal. Artinya sudah. Jadi itu perbedaan fakir dan miskin. Jadi kalau fakir itu sama sekali tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi minim sekali anunya atau tidak layak. Kalau ini layak pekerjaannya layak sudah tapi gaji jadi rata-rata ya orang Indonesia itu miskin sebenarnya. Sing sugih pejabat-pejabat sing korupiku anggere hitung-hitungannya meskipun pegawai negeri itu ya pas-pasan itu. Kayak guru-guru ya. Wa yuqulun minhuma in ta'awada tijaratan. Rok samalin yakfihi ribhuhu goliban. Au khirfata alatiha wa lam yuhsin khirfatan wala tijaratan yu'ta gifatal umri al-gholib. Semua fakir dan miskin dapat diberi modal kalau mereka bisa berdagang. Ini solusi itu pemerintah. Rakyat itu fakir miskin ya dikai kucuran dana. Semua fakir dan miskin dapat diberi modal kalau mereka bisa berdagang. Seukuran keuntungannya dapat mencukupi kebutuhannya yang umum, yang lumrah. Dapat pula diberi alat untuk bekerja kalau biasa bekerja atau diberi uang atau diberi uangnya. Bantuan itu, bansos loh. Bagi orang yang tidak kuat kerja dan tidak bisa berdagang karena pikun atau sakit, maka diberi kecukupan biaya umurnya yang ghalib setiap setahun. Jadi negara itu ini, jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada pasal yang ngomong ini. Negara bertanggung jawab kepada fakir miskin. Ada pasal biologi 33, Pak. Nah, kalau di Thailand ada sudah dipraktekkan di Thailand. Saya waktu di Thailand itu di sana semua orang tua itu umur 60 dikasih 600.000. Kalau umur 70 700.000. Kalau umurnya 80 ke atas kasih juta. Semua tak negara Thailand. Padahal kepala negaranya wong Hindu. Wong Buddha itu wong Hindu. Jadi itu begitu, misalnya pemerintah itu begitu. Sudahlah, jam 10. Ini maksud jika mutai fakrin, sekalian itu besok aja insya Allah. Jadi barangkali ada yang tanya, coba barangkali nanti kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa besok lagi. Apa? Cukup ya? Wis kok sakno labar ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kafina fi majidah. Amin. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalali bisultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana bi al-hajat wa tutahhiruna biha min jamil. Amin. Amin. Karena Amin. 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 Iya taubatan qabla al-maut wa rahna inda al-maut wa ma fi dhanbat al-maut wa ma hawin aina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa inda hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna Rabbana sif 'anna 'adzab jahannam min 'adzabiha kana gharama
innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, wala- Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim wal maghdubi alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun pamit. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Sebar adin bilang